Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi komposisi fungsi. Ini ya, bisa kalian baca di layar kalian masing-masing. Nah, tapi sebelum kalian nanti menyimpulkan komposisi fungsi itu seperti apa, sekarang perhatikan fungsi yang sudah saya sediakan di sini. Di sini sudah saya sediakan yaitu fungsi fx sama dengan 3 dikurangi 2x dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Sekarang kita perhatikan yang A dulu. Nah, di sini ditanyakan F2. Kalau Fx tadi sama dengan 3 dikurangi 2x, berarti kalau F2 otomatis X-nya diganti berapa? Iya, X-nya diganti dengan 2 ya. Ini untuk menentukan nilai fungsi, saya yakin kalian semua sudah bisa, karena ini sudah sering diajarkan di SMP. Kemarin juga sebelum komposisi fungsi ini sudah pernah membahas mengenai materi fungsi. Jadi X-nya kita ganti dengan 2, yaitu 3 dikurangi 2X. Berarti X-nya diganti dengan 2 yang ini. Ya, 2 kali 2. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2 kali 2 berapa? Ya, 4. 3 dikurangi 4 itu berapa? Jelas negatif 1. Nah, ini adalah nilai dari F2. Nah, sekarang yang B. F negatif 1. Kalau F negatif 1 berarti nilai X di fungsi Fx kita ganti dengan negatif 1. Berarti ini sama dengan 3 dikurangi 2 kali negatif 1. Berarti sama dengan 3, ingat negatif 2 kali negatif 1 sama dengan ya positif 2. 3 tambah 2 yaitu 5. Ini adalah nilai dari F negatif 1. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C, yaitu F X ditambah 1. Kalian perhatikan, tadi kalau di A kita mau mencari F2, berarti X-nya kita ganti dengan 2. Kalau mau mencari F negatif 1, berarti X-nya ini kita ganti dengan negatif 1. Nah, kalau yang C kita mau mencari F X plus 1, berarti X-nya kita ganti dengan berapa? Iya, X-nya kita ganti dengan X plus 1. Bisa dipahami ya? Jadi, X-nya ini diganti sesuai dengan yang ada di dalam kurung ini. Nah, kita ganti yaitu menjadi 3 dikurangi 2. Ingat, X di sini kita ganti dengan X plus 1. Jadi, X plus 1. Nah, tinggal kita hitung. Ini kita tulis apa adanya dulu, yaitu 3. Ingat, perkalian kita lakukan operasi dulu ya. Berarti negatif 2 kali X, yaitu negatif 2X. Negatif 2 kali 1, yaitu negatif 2. Nah, tinggal kita hitung. Berarti ini berapa hasilnya? 3. Bisa kita kurangi dengan 2 ya. 2 yang belakang ini. 3 dikurangi 2 itu berapa? 1. Jadi ini hasilnya adalah 1. Nah, ini negatif 2x-nya kita tulis tetap di sini, dikurangi 2x. Ini adalah nilai dari Fx ditambah 1. Nah, sekarang kita cari yang D, yaitu G dalam kurung 3x. Kalian perhatikan pola dari A sampai C tadi ya. Jadi X-nya kita ganti dengan yang ada di dalam kurung. Nah, sekarang kita mau mencari G yang di dalam kurung itu 3x. Berarti nanti kita ganti X-nya dengan berapa? Kita ganti dengan 3x. Tuh. Nah, kalian perhatikan di sini adalah fungsi G ya. Ini. Nah, kalau dari yang A sampai C ini kan fungsi F. Jadi kita fokusnya pada fungsi Fx. Sedangkan yang D ini adalah fungsi G. Berarti kita lihatnya yang ini. Yang fungsi G ini. Nah, di sini Gx-nya adalah X kuadrat dikurangi 2. Padahal kita mau mencari G3x. Berarti X-nya diganti dengan 3x. Ini ya. X kuadrat. Berarti diganti dengan 3x. Ingat, dikurung kuadrat. Ini dikurangi 2. Nah, kalau dikurung 3x-nya berarti ini dikuadratkan semua.
3-nya dikuadratkan, X-nya juga dikuadratkan. Kita tahu 3 kuadrat ini berapa? Ya, 9. X dikuadratkan, jelas X kuadrat. Nah, ini biarkan apa adanya, yaitu ya dikurangi 2. Ini adalah nilai dari G3X. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang E. Kalau yang D tadi kita mencari G3X. Kalau yang E kita cari G3 dikurangi X. Perhatikan, di sini adalah fungsinya fungsi G. Berarti kita fokusnya ke GX. X-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung ini, yaitu 3 dikurangi X. X kuadrat, berarti diganti jadi 3 dikurangi X. Ingat, dikurung, kuadrat, dikurangi 2. Nah, muncul lagi bentuk seperti ini. Ingat ya, kalau ada bentuk seperti ini dikuadratkan jadinya apa? Saya selalu mengingatkan ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, A ditambah B kuadrat, ini akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Yang kedua, A dikurangi B kuadrat, ini akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Dan yang ketiga yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini akan menjadi A ditambah B kali ya A dikurangi B. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini masuk bentuk yang 1, 2, atau 3? Jelas masuk bentuk yang kedua ya, karena di sini tanda hubungnya adalah dikurangi. Ingat, depan kuadrat dikurangi 2 kali depan belakang atau 2AB ditambah B kuadrat, ini yang belakang kuadrat. Kita terapkan di sini sehingga menjadi 3 kuadrat ya. Berarti 3-nya ini sebagai A. Ini kalau yang masih bingung ya. X-nya ini sebagai B. Ingat tadi A kuadrat, jadinya 3 kuadrat yaitu 9. Dikurangi 2AB, berarti dikurangi 2 kali 3 yaitu 6, dikalikan B yaitu X, jadinya dikurangi 6X. Ini ditambah B kuadrat, berarti ditambah X kuadrat, ditambah X kuadrat. Ini biarkan apa adanya, yaitu dikurangi 2. Perhatikan di sini 9 dan ini dikurangi 2 itu bisa kita operasikan, sehingga ini menjadi 9 kurangi 2 ini berapa? 7 dikurangi 6X ditambah X kuadrat. Nah, ini ya. Ini adalah nilai dari G3 dikurangi X. Sekarang kita lanjut ke yang F, yaitu kita mau menentukan nilai dari F GX. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mencari F2 tadi X-nya diganti 2. Kalau mau mencari F negatif 1 berarti X-nya diganti negatif 1 pada fungsi Fx-nya. Begitu pula kalau kita mau mencari nilai dari G3X, maka nilai X yang ada di GX ini kita ganti dengan 3X atau kita ubah dengan 3X. Nah, kalau kita mau mencari FGX berarti kita lihatnya fungsi F ya, kita lihat fungsi F, itu yang ini, fungsi F. Nah, kita lihat fungsi F, kemudian X-nya kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan yang di dalam kurung, yaitu GX. Ya, masih sama dengan atas polanya, jadi X-nya kita ganti dengan yang ada di dalam kurung. Gitu ya. Nah, jadinya bagaimana? Kita lihat fungsi Fx-nya, yaitu 3 dikurangi 2X. Otomatis X-nya kita ganti dengan, ingat, GX yang ada di dalam kurung. Sehingga ini menjadi 3 dikurangi 2 kali GX. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, dan kita lanjutkan. Padahal kita tahu kalau GX ini sudah diketahui, yaitu X kuadrat dikurangi 2. Sehingga GX ini kita ganti dengan X kuadrat dikurangi 2. Saya ulangi lagi. Ya, di sini sudah diketahui GX-nya yaitu X kuadrat dikurangi 2. Nah, maka kita ganti GX di sini menjadi X kuadrat dikurangi 2. Ya, sehingga bentuk ini akan menjadi 3
dikurangi 2, ingat dikurung GX, yaitu X kuadrat dikurangi 2. X kuadrat dikurangi 2. Nah, baru kita lakukan operasi seperti biasa. Kita kalikan dulu yang ini, dan ini dikalikan ini. Nah, sehingga tiganya kita tulis apa adanya, yaitu 3 negatif 2 kali X kuadrat, negatif 2X kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2, ya positif 4. Ingat ya, tandanya ini juga ikut dikalikan. Nah, seperti biasa ini 3 dan 4 ini bisa kita jumlahkan. Jadi berapa? 3 tambah 4 jelas 7. Ya. Nah, yang ini kita tulis apa adanya, dikurangi 2x kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari f GX. Ya, saya yakin kalian kalau memperhatikan betul pasti paham. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu GFX. Ingat yang di depan ya, fungsi G. Berarti kita fokusnya ke GX. Ini, GX-nya itu yang ini. Ini ya, X kuadrat dikurangi 2. Nah, yang di dalam kurung adalah Fx. Berarti X pada ini GX kita ganti dengan Fx. Ya, kita ganti dengan yang ada di dalam kurung ini. Jadi, ingat GX itu X kuadrat. X-nya kita ganti dengan Fx, sehingga menjadi Fx. Ingat ya, kurung kuadrat. Nah, dikurangi 2. Nah, padahal kita tahu Fx ini tadi adalah ini, yaitu 3 dikurangi 2x, sehingga kita ganti Fx-nya menjadi 3 dikurangi 2x. Kita hitung 3 dikurangi 2x. Kurung jangan lupa ya, kuadrat. Nah, ini kita tulis apa adanya, yaitu dikurangi 2. Kemudian kita hitung seperti biasa. Ingat bentuk ini tadi ya, 1, 2, 3. Masuk bentuk yang mana? 1, 2, atau 3? Ya jelas masuk bentuk yang kedua, karena ini tanda hubungnya dengan ya dikurangi. Jadi 3 ini sebagai A. Nah, 2x ini sebagai B. Ingat ya, ini satu kesatuan. Jadi 2x-nya ini satu kesatuan. Ingat menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga ini menjadi 3 kuadrat berapa? 9 dikurangi 2 kali A kali B. Berarti 2 kali 3 kali 2x berapa? 2 kali 3 adalah 6. Kalikan 2x. Jadi 12x. Ini 12x. Ditambah B kuadrat. Berarti tadi B-nya adalah 2x. Ingat ya, satu kesatuan dikuadratkan. Jadinya dikuadratkan semua. Ditambah dengan 2 kuadrat 4x kuadrat, yaitu x kuadrat. Nah, ini kita tulis lagi dikurangi 2. Nah, setelah ini kita hitung 9 dikurangi 2 ini bisa dioperasikan berapa? 7. Ya, sehingga ini menjadi 7 dikurangi 12x ditambah dengan 4x kuadrat. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Ini adalah nilai dari GFX. Ini ya. Jadi, patokannya tadi adalah kita lihat fungsi yang ada di depan ini, fungsi f atau fungsi g ini yang ada di depan. Nah, baru kita ganti x yang ada di fungsi depan ini dengan yang ada di dalam kurung. Gitu ya. Sekarang perhatikan soal f ini, soalnya belum saya hapus ya. Jadi tadi kan di f kita mencari nilai dari f GX. Nah, f GX ini sendiri disebut dengan fungsi komposisi. Dinotasikan sebagai f, ini seperti huruf O, GX, dan dibaca f bundaran G atau f noktah G atau f komposisi G terhadap x. Nah, sama dengan soal f yang G, yaitu GFX ini juga disebut sebagai fungsi komposisi. Notasinya juga sama. Kalau tadi di f itu f bundaran G, kalau di G berarti G bundaran F ya tadi. Sama dibacanya juga G bundaran F atau G noktah F atau G komposisi F terhadap X ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingat
operasi komposisi fungsi ini, kita buat catatan di sini. Sudah saya sediakan ini kotakannya. Kita tuliskan yang pertama tadi, kalau kita mau mencari F bundaran G, X, nah ini biar kita memudahkan mengingat, itu kita tulis jadi F dalam kurung GX. Ini ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mencari G bundaran FX, nah ini berarti kita tuliskan jadi G dalam kurung Fx. Gini ya. Nah, ini kalau F bundaran G dan G bundaran F. Nah, dari sini kalau kita mau mencari fungsi itu kan tidak selalu F dan G. Bisa jadi fungsi itu fungsi Hx, fungsi Kx, dan lain sebagainya. Nah, otomatis kalau kita mau mencari nilai dari H bundaran Fx, nah ini berarti menjadi apa? Ya, sama saja H dalam kurung Fx. Itu ya. Jadi, bundarannya ini kita hilangkan, kita baca H dalam kurung Fx. Kemudian, kalau kita mau mencari K bundaran Hx misalnya. Nah, ini ya sama, berarti jadi K dalam kurung Hx. Nah, ini ya. Ini untuk memudahkan kalian mengingat, untuk mencari komposisi, jadi H bundaran Fx, jadi H dalam kurung Fx. Sama, K bundaran Hx juga sama, K dalam kurung Hx. Ya, nah, ini adalah operasi komposisi fungsi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Jika kalian masih bingung, bisa diputar lagi tadi pembahasan dari awal sampai akhir. Jika masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.